Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Alhamdulillah senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir bersama dengan saya Vini Auliani. Dan seperti biasa, kita akan membahas seputar mahasiswa dan mahasiswi berprestasi di UMJ, juga kegiatan kemahasiswaan, bisnis mahasiswa, semuanya all about mahasiswa UMJ. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai pengalaman dua mahasiswi UMJ di negeri Sudan. Wow, seperti apa ya? Langsung saja nih kita sapa. Sudah ada teman kita, ada Hasna Mufidah. Halo, assalamualaikum Hasna. Waalaikumsalam. Ya, dan juga ada Wida Serepa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Ya, jadi ini Hasna sama Wida sempat merasakan pengalaman kuliah di Sudan ya? Iya benar kak. Bener ya. Nah, kenapa tuh? Kan Sudan itu kan biasanya terkenal dengan konfliknya gitu ya. Nah, apa yang membuat Hasna sama Wida nih tertarik memutuskan sebelum kuliah di UMJ, kuliah di sana gitu? Dari Hasna dulu ya. Oke, jadi sebelumnya itu aku sudah di Sudan tuh dari SMA kak, dari SMA kelas 2. Kelas 2. Iya, jadi ada program dari pondok untuk belajar bahasa Arab dan tahfiz. Karena aku juga pondoknya basicnya di Al-Quran kak. Jadi ke Sudan itu dites dulu. Programnya sih hanya setahun khusus belajar bahasa Arab sama tahfiz awalnya. Nah, biar sekalian lanjut dan dapat beasiswa, iseng-iseng nyoba, alhamdulillah dapat kuliah sekalian di Sudan itu. Di sana, gitu, luar biasa. Kalau Wida gimana? Kalau saya awalnya? itu awal tahun 2019 kak, kelulusan. Jadi dari pesantren saya yang di Bengkulu itu mengadakan MOU kerjasama sama universitas di Sudan. Jadi syekhnya datang ke pesantren, terus seleksi untuk pemilihan siapa yang berhak mendapatkan beasiswa berangkat belajar ke Sudan, dan alhamdulillah di situ saya dapat dengan banyak pertimbangan. Alhamdulillah diberikan persetujuan oleh orang tua dan bisa melanjutkan studinya ke Sudan. Ke Sudan. Iya. Ambil jurusan apa di sana? Ngambil jurusan Syariah wal Qanun. Kalau di sini mungkin Hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Sama Hasna juga ya? Iya, Sama, kita kita satu kelas. Sekelasnya. Iya. Oke, nah katanya kan kalau di Timur Tengah sana, Sudan khususnya tuh negara konflik ya, benar nggak sih kayak gitu? Coba dari Wida dulu deh. Negara konflik itu untuk sebutan, karena gini, Sudan itu terbagi jadi dua bagian kak. Ada bagian utara sama selatan. Iya. Kita stay di utara ya, di utara, dan itu mayoritas Muslim. Banyak juga penduduknya yang sudah paham lah tentang agama dan lain-lain. Di situ juga dikatakan konflik memang karena di situ sering terjadi kudeta pemerintahan. Jadi kalau misalnya pemerintahnya itu tidak taat akan peraturan yang dibuat sendiri, maka masyarakat langsung turun ke lapangan untuk mengkudeta. Kudeta lagi. Nah, jadi sebutan konflik itu dari sana. Sering berarti kayak gitu ya? Sering. Jadi suka ada demo. Iya, demo-demo gitu. Demonya itu bakar ban Iya, massal di tengah langsung jalan. kudeta ya, bakar Iya. ban di tengah jalan. Iya, terus bahkan ada desas-desus penculikan pemerintahnya, bahkan nggak tanggung-tanggung sampai presidennya itu didatengin oleh massa kak. Ya, konfliknya konflik kecil. Nah, kalau yang kali ini yang terjadi sama kita itu ya konflik yang besar gitu. Besar. Makanya kalian ini jadi dipulangkan dari sana. benar. Dipulangkan. Konflik besarnya emang seperti apa tuh? Waktu itu? Konflik besarnya itu jadi secara tiba-tiba ya kayak Iya. bulan puasa Ramadan, April jam 9 pagi tuh kan biasanya habis subuh baca tilawah, habis itu tidur ya kayak karena sahur. Terus tiba-tiba aku dibangunin, bangun kenapa perang? Kayak nggak percaya gitu kak, ini ngaco kali ya perang. Terus ternyata bener dengar suara tembak-tembakan, itu rudal dari atas ke bawah, itu bener-bener ada kak. Bener-bener, jadi kita diungsiin di satu tempat kayak di tengah-tengah biar tembok-tembok kalau ada peluru nyasar nggak kena kita gitu kak. Jadi itu benar-benar parah sih. Serem banget Iya, ya. Itu untuk yang tinggal di luar asrama kak. Kalau yang Nah, di dia di asrama, asrama. jam 9 pagi itu saya ingat banget, 15 April, dan pada aba-aba itu asrama kita diguncangin. Jadi karena Iya.
base camp tentara militer yang pemberontaknya itu sampingan banget sama asrama yang Putri, asrama saya. Jadi waktu keluar itu bener-bener ngeliat dengan mata telanjang militer yang di udara itu nembakin misil ke bawah, yang tank itu nembakin peluru juga ke atas, dan itu bener-bener kita dibuat kalang kabut. Kalau anak asrama tuh semuanya dikumpulin satu titik, diangkut pakai ambulans untuk ke satu aula khusus yang kedap suara untuk diselamatkan. Jumlah anak Indonesia kayaknya di asrama Putri waktu itu mungkin sekitar 100 orang. 100 orang. Ya, banyak dicampur ya? dengan karena satu asrama itu kita satu kamar beda-beda negara, Kak. Jadi yang dievakuasi waktu di asrama tuh mungkin hampir 300 orang, include dengan dari bagian Afrika, Cina, Asia semuanya diangkut situ. Gabung. Jadi itu langsung ketika ada konflik itu langsung diselamatkan tuh teman-teman semuanya ya, dibawa ke evakuasi ke tempat yang lebih aman. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, kamu kan apalagi langsung sebelahan-sebelahan kan sama markasnya itu tuh, kamu gimana tuh pas saat itu? Panik, tanggapan yang bisa dibawa cuman HP doang dan pakai baju seadanya yang ada kita siapin di luar kan, kayak kita kan nggak siap apa-apa, paling bawa jaket, jilbab, HP itu nggak bawa charger karena nggak kepikiran lagi. Udah yang paling penting tuh nyawa. Yang penting nyawa dulu nih ya, selamatin diri. Iya, takut ada peluru nyasar kan, Kak. Teman-teman ada nyelamatin diri sendiri, nanti bawa barang-barang karena kita berpikirnya serangan itu tuh nggak sampai 1 hari full kita mikirnya. Ternyata itu berkelanjutan dan membuat kita tuh ya harus mengungsi lama sampai dievakuasi. Iya. Tapi sebelumnya kan juga udah pernah ada konflik-konflik tadi yang dibilang kudeta itu kan, tapi nggak pernah separah ini nih. Nggak pernah. Ini yang paling parah. Sebelumnya itu tahun 2019 ya. Kayaknya Wida belum ada. Itu alhamdulillahnya aku udah pulang ke Indonesia, Kak. Dan kata teman-teman yang aku masih di sana itu sempat sih ada kayak tembak-tembakan gitu, tapi nggak separah yang 2023 kemarin. Tapi kalian ngeri nggak sih ketika kuliah di sana gitu kan, walaupun mungkin awalnya kudeta aja gitu kan, sempet kayak ngeri nggak, atau kayak ya udah maksudnya udah terbiasa gitu, gimana? Sebenarnya sudah terbiasa sih, Kak, tapi di sana itu banyak yang namanya haromi, Kak. Haromi itu kayak apa? Penjahat, maling, begal gitu, Kak. Jadi aku perempuan nggak pernah keluar kayak jauh-jauh beli belanja ke supermarket sendiri tuh aku nggak pernah, Kak. Jadi harus sama orang, kecuali kalau ditemenin, kecuali kalau ke jamiah itu baru bisa sendiri, karena hampir tiap hari pasti ada korbannya orang Indonesia. Ya ampun. Targetnya orang Asia. Orang asing. Ya. Karena mereka mikirnya kayak orang Asia tuh kaya gitu. Banyak uang. Jadi incarannya pasti orang Asia. Iya. Serem ya, harus hati-hati banget. Walaupun mungkin sekolah di sana tuh juga seru untuk belajar agama ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih teman-teman, tapi sabar ya, kita jeda sejenak, kita simak dulu yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjutkan kembali pengalaman 2 mahasiswa UMJ yang sempat kuliah di Sudan, yang mana sekarang lagi konflik di sana ya. Tapi untungnya teman-teman udah terselamatkan, udah safe kembali lagi ke tanah air ya. Berarti di sana udah nggak ada mahasiswi Indonesia, udah di balik semuanya ya. Kalau mahasiswa-mahasiswi kayaknya 100% sudah balik, tapi di sana masih ada KBRI, Kak. Dan ada TKW, itu juga masih banyak di sana, Kak. Ya. Memang di Sudan itu terkenal apa sih bagusnya dalam pendidikan itu, agamanya Kak, di bahasa Arab atau apa? Lebih unggulnya di bahasa Arab ya, Kak. Soalnya dibandingkan dengan Mesir, itu bahasa Arab Sudan itu dibilang kualitasnya paling bagus. Jadi kalau misalnya kita kuliah dan ingin memperbaiki bahasa Arabnya secara bagus, kualitasnya itu yang paling recommended di Sudan. Di sana ya? Iya. Karena memang bahasanya itu fushahnya bagus, amiyah yang bahasa daerahnya juga nggak terlalu mencampuri dengan keestetikan bahasa Arab yang sesungguhnya gitu. Kalau di Mesir kan sudah banyak bercampur baur bahasa Arabnya dan tidak sesuai dengan kaidah lagi itu. Gitu, iya. Nah, sebelum perang ini keseruan sekolah di sana tuh seperti apa sih? Suasananya gitu, gimana? Seru sih, Kak, karena kan banyak negara ya, Kak, di dalam satu kelas. Terus
ya ngobrol-ngobrol juga pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi tiap hari juga bahasa Inggris kita juga keasah, bahasa Arab juga kita keasah. Bahkan kalau ada kosakata kita yang nggak tahu gitu atau pakai gerak-gerik gitu, nanti dia ngasih tahu ini hasta artinya. Oh iya. Jadi ya sambil belajar-belajar aja sih. Dan tiap hari pasti ada dapat pengalaman terbaru kan ya. Iya, seru ya. Kalau Ida gimana keseruan saat kuliah di sana? Keseruan karena passion saya organisasi kan ya Kak. Jadi ikut organisasi. awalnya mikir di Sudan itu nggak bakal ada organisasi. Ternyata Belajar aja gitu iya, ya. ternyata alhamdulillahnya kita tuh diwadahi dengan organisasi juga seperti kayak Persatuan Pelajar Indonesia. Kalau buat yang putrinya Persatuan Pelajar Putri Indonesia. Di situ saya lumayan aktif dari tahun 2019 sampai 2022 akhir membersamai itu PPPI. Berkecimpung sana Kak, jadi kayak seru-seruannya karena saya sukanya organisasi ya. Selain belajar di Sudan dengan ilmu agamanya, saya juga dapat pengalaman organisasi, bertemu teman-teman yang punya banyak ide-ide cemerlang gitu kan untuk kedepannya. Dan Masya Allah juga bertemu dengan teman-teman dari negara lain itu sangat membantu kita untuk mengasah bahasa Kak. Iya ya. Mengasah bahasa, nambah pengalaman, nambah relasi yang penting. Nambah relasi yang penting. Kalau makanannya di sana gimana sih? Wah, makanannya seperti makanan-makanan Arab gitu sih Kak. Kayak kebab, lebih ke daging-daging gitu Kak. Daging-daging. Dan ada yang namanya Bumbu-bumbunya full. juga. Oh, full kayak gimana Iya. tuh? Bumbunya, nah Kayak gimana Wit? bumbunya itu Kacang ya? Kacang. micin tuh ada Kak, tapi dia kayak Maggi kalau di Iya, sini Maggi. Maggi kayak impor luar negeri gitu kan. Cuman mereka itu mayoritas makannya roti, pakai roti. benar. Roti. Jarang Roti makan Arab yang nasi yang panjang. Jadi yang nasi bulat. nasi itu Mariam penggantinya ya, Kak? roti. Dia kayak roti Mariam Roti juga Mariam, kan. Ya kayak gitu. Jadi dia makan tuh nggak pakai nasi, makan tuh pakai roti dicomot, diambil makan. Kalau dia makan kayak daging-dagingan gitu juga. Gitu juga. Makan kayak Sayur-sayuran juga sayur-sayuran. yang berkuah pakai roti Kak. pakai Iya. roti. Enakan mana enakan Indonesia? Pakai ya? nasi. Pakai nasi. Kita kalau orang Indonesia nggak makan nasi. Kita Ada selalu yang beli makan nasi. Beli nasi. Oh, di sana ada Iya. juga. Ada Kak, tapi Ada, mahal Yang Kak. mahal Tapi ya. mahal berasnya. Atau kalau ada momen-momen tertentu suka diundang nggak ke KBRI KBRI. misalnya? Iya. Iya, Diundang. suka diundang. Diundang. Oke. Nah, kamu buat isi waktu di sana gitu, ada prestasi apa nih yang mungkin sempat teman-teman raih juga di sana gitu? Kalau aku sih sebenarnya di sana kurang berorganisasi ya Kak ya. Aku lebih ke bisnis Kak. Jadi aku dari 2020 aku udah buka bisnis travel. Iya, jadi kayak kan Sudan tuh juga dekat Saudi ya Kak ya. Iya. Jadi banyak orang-orang yang umroh. Jadi aku buka tiket penerbangan pesawat, visa Saudi dan negara-negara lain juga Kak. Jadi aku fokus ke bisnis sama kuliah. Ada sih organisasi, tapi organisasi aku online Kak. Aliansi Keputrian Timur Tengah. Jadi khusus orang-orang Timur Tengah gitu organisasi aku. Kamu apa? Berarti kamu di sela-sela kuliah tuh sempet-sempetnya ngurusin bisnis itu? Iya. Keren banget. Iya, Tapi kamu ikutan juga ke sana, umrahnya juga atau kamu jadi Iya, ikutan ikut juga. Kalau liburan kalau nggak pulang ya umroh atau ke Alhamdulillah Turki ya. gitu. Iya benar. Keren banget, kreatif banget ya bisa memanfaatkan peluang Iya. belajar di sana. Kalau Ida gimana? Kalau saya karena berkecimpungnya sering di organisasi ya organisasi. Kak, jadi sering ikut lomba kemahasiswaan antar mahasiswa di International University of Africa kita di Sudan. Seperti kayak yang berbau public speaking Kak, kayak misalnya lomba Iya. MC atau beberapa kali saya sempat jadi mentor pelatihan MC. Terus kayak lomba ikut puisi sastra Arab antar mahasiswa mahasiswi di asrama yang berbagai negara itu. Terus lomba cerdas cermat antar mahasiswa juga itu sempat ikut. Jadi kayak di lomba ini tuh satu Perwakilan. kampus. Jadi perwakilan misalnya dari angkatan kita ngikutin lomba dan itu lawannya kakak kelas. Jadi nggak pandang ini Lawan angkatan. tingkatan. Jadi lawannya itu alhamdulillah juara 2. Kalau yang puisi juara 1 waktu itu bahasa sastra Arab gitu Kak. Nah, lawan teman-teman dari negara lain juga itu dari Afrika, dari China, dari Mesir, Palestina juga ada. Keren banget sih. Jadi lebih suka ke lebih kayak ke mengasah aktif ya. public
public speaking ya. gitu. Yang satu jago organisasi, yang satu jago bisnis nih. Iya. Terus ngomong-ngomong kan kamu tadi suka apa public speaking ya kan? Suka berarti pakai bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Lomba ini juga apa sastra tadi itu? Iya, puisi. Boleh dong bacain, contohin misalnya boleh membawakan MC dalam bahasa Arab ataupun mungkin juga puisi sastranya gitu. Puisi sastranya ya. Kalau puisi mungkin harus ada teksnya Kak. Harus ada teksnya ya. Boleh MC aja kali Atau ya. MC. Boleh. Nah, pembukaannya mungkin. Pembukaannya aja sebelum nanti kita ke segmen selanjutnya. Oke. Ke situ ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Nahnu al-an fi barnamij UMJ Talks. Wal'an ana Wida Rahma Serepa wa sahibati Hasna Mufidah Vini Auliani. wa ukhtina Vini Auliani. Syukran. Keren. Oke. Sedikitnya kayak cuma memperkenalkan aja. Oke, keren banget Kak Wida dan juga Kak Hasna. Kita lanjut lagi, tapi kita jeda dulu sejenak ya. Kita lihat dulu nih yang mau lewat berikut ini. Terima kasih pemirsa dan Sobat Unggul TV UMJ, masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjut lagi nih bincang-bincang, ngobrol-ngobrol seru bareng sama Hasna dan juga Wida. Nih mereka berdua ini punya kebiasaan masing-masing, yang jadi satu jago bisnis, satu lagi jago organisasi dan juga public speaking. Nah teman-teman boleh ceritain juga nih, gimana ceritanya teman-teman akhirnya bisa dapat rekomendasi nih untuk sekolah di UMJ gitu, dari Hasna dulu. Oke, jadi awalnya setelah perpulangan ke Indonesia, jadi kan mahasiswa di Sudan lagi pada tidak kuliah, kayak pada bingung juga mau lanjut kemana. Dan sebenarnya banyak sih Kak rekomendasi universitas-universitas yang kita tuh insya Allah dipermudah. Dan rata-rata tuh di Pulau Jawa Kak, kayak seperti Malang atau di Riau. Nah di UMJ ini agak-agak terakhiran ya. Jadi aku belum sempat menentukan, dan akhirnya ada yang merekomendasikan di UMJ, tetapi belum valid Kak. Nah akhirnya ya udah deh dicoba aja dulu, dicantumin namanya, dan kayaknya beberapa orang juga udah dicantumin sih namanya. Dan aku nggak tahu sih kalau Wida seperti apa Wida. Iya. Kalau saya itu awalnya kita emang kader Muhammadiyah dari Sudan. Benar. Jadi ketika kita dievakuasi pulang, alhamdulillah pimpinan pusat Muhammadiyah bertanggung jawab atas kader-kadernya nih. Alhamdulillah ya. Jadi kalian kader Muhammadiyah dari Sudan, kita udah jadi kader. Aisyah aktif juga. Berarti sering ikut kegiatan pengajian di sana ya, cabang istimewa ya. Iya, alhamdulillah jadi kepengurusan juga Kak. Bagian pengkaderan kalau saya. Makanya pas pulang ke sini kita diarahkan oleh pimpinan pusat ke PTM. Iya. Ya, perguruan tinggi Muhammadiyah. Tapi awalnya itu sesuai zona tempat tinggal. Di mana zonanya? Kebetulan karena saya di Sumatera, saya dapat di Sumatera Barat. Cuman menimbang jarak dan lama untuk sampai ke sana, akhirnya orang tua lebih prepare-nya ke UMJ aja. Melihat teman-teman UMJ juga lebih banyak dibanding teman-teman yang lanjut di Sumatera Barat. Ya kalau cuma berdua kan sepi kan lagi di sana, apalagi kita pindahan. Akhirnya aku komunikasiin sama Hasna untuk saling ngabarin gimana kepengurusan untuk lanjut di UMJ. Nah, dari situ kita janjian dan lanjut di UMJ. Berarti ini jurusannya sama yang kemarin? Studi Islam berarti ya? Syariah. Dia lebih ke hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam kalau di UMJ. Hukum keluarga Islam. Berarti sekarang semester berapa nih jatuhnya? Sekarang semester 5 Kak. Harusnya di sana kemarin semester berapa? Kemarin di sana semester 7 mau naik ke 8. Sebenarnya 3 bulan lagi kita wisuda Kak. Iya. Tapi qadarullah. Iya, qadarullah. Insyaallah ada hikmahnya. Jadi gabung juga sama keluarga besar UMJ ya. Iya, sama teman-teman di sini. sini. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, kalau di sini ikut ada kegiatan apa nih? Kalau Wida dulu deh, kan senang organisasi. Lanjut lagi nih ikut organisasi di sini. Alhamdulillah. Jadi waktu waktu di UMJ awalnya coba ikut kegiatan unit dakwah kampus. At-Tanwir UMJ kan UKM At-Tanwir. Alhamdulillah baru ikut 2 bulan mungkin kita langsung ada pemilihan gitu kan Kak, pemilihan
ketua Pengurus ya? umum, Ketua ketua keputrian dan pengurus BPH ke bawah. Alhamdulillah Wida dipercayakan jadi ketua keputrian. Masya Allah, selamat jadi ketua Tanwir, keputriannya, alhamdulillah. ya alhamdulillah. Mungkin di sini kakak-kakak udah tahu lah kan ya, unit dakwah kampus Unit dakwah kampus Tanwir. Tanwir, iya. Ya. Aktif tuh dan terkenal. Ya alhamdulillah, karena kenapa pilih organisasi itu yang kayak menunjang gitu. Iya. Karena basic Wida kan banyak tentang dakwah juga, Dakwah, iya. tentang agama Islam dan yang lain. Jadi ketika masuk ke dalam unit dakwah kampus At-Tanwir itu merasa kayak mencharger iman lagi. Masya Allah. Dan alhamdulillah dipercayakan untuk berkecimpung, semoga kedepannya bisa membawa nama baik At-Tanwir, Amin. UMJ juga. Amin. Iya, amin. Ya. Ya, kalau Hasna gimana? Kalau aku ikut juga Kak di Apa tuh, At-Tanwir, ikut organisasinya tapi tidak kepengurusannya tidak ikut. Anggota. Ya seperti sebelumnya aku fokus ke bisnis Kak. Bisnisnya apa nih sekarang kalau di sini? Sekarang kemarin masih sih Kak, travel masih. Terus Umrah. sampai di Indonesia aku buka bisnis hijab Kak. hijab, Iya. wah, Masya Allah, emang jiwanya jiwa bisnis Iya, nih. bener. Keren banget. Jadi ini bisnis hijab sekarang ya. Bisnis hijab, abaya. Abaya gitu. Oke. Nah, kalian boleh cerita dong pengalaman yang berkesan mungkin selama di sana yang kalian tuh dapat wah apa ya kayak hikmah gitu. Mungkin boleh dari Hasna dulu. Sebenarnya yang berkesan itu berawal dari SMA ya Kak. Flashback lagi, jadi tuh pas SMA ada teman dekat aku tuh kakaknya memang kuliah di Sudan Kak. Nah aku tuh belum tahu negara Sudan sama sekali, tapi aku tuh orangnya yang bikin 100 impian Kak. Aku bikin 100 nulis tuh, impian, kamu tulis iya aku semuanya. tulis, aku Iya. mau kuliah di Sudan. Padahal aku nggak tahu ya itu Sudan negaranya Afrika atau Asia. Aku pengen aja karena denger kayak kakaknya ih keren banget Bagus ya tapi bisa di sana. iya kayak Bagus bisa ya? ke London bisa kesini gitu. Iya. Jadi aku tulis tuh Kak di Sudan. Terus 3 bulan kemudian ada ini pengumuman kalau misalkan bisa ke Sudan kayak belajar bahasa Arab. Gitu. Dari situ Kak jadi kayak "Hah, kok bisa sih kayak secepat itu Dream come dikabulin true ya, ya. jadinya. Walaupun itu juga bukan kuliah sebenarnya kan Iya, awalnya. kursus bahasa Arab. Tapi akhirnya bisa kuliah di sana gara-gara ya 100 impian tadi. Terus impian. Oke, jadi itu bisa jadi inspirasi juga ya Iya, buat benar, teman-teman benar, ya untuk bisa meraih mimpi. Ya kalau ini gimana Wida? Kalau saya pengalaman berkesannya di Sudan itu Kak, dapat ilmu yang belum pernah saya dapatkan selama di Indonesia, relasi yang sangat baik dan Masya Allah banyak hikmah juga, karena banyak kesabaran yang Banyak sabar sana. memupuk kita Homesick sampai gak sih kalian di sana? homesick juga ada. Jadi Pasti Kakak Kak. juga. kebetulan saya 4 tahun itu belum pernah pulang ke Indonesia. Iya. Dan Lebaran di sana berarti ya? Lebaran di sana. Dan memang tekad saya tuh nggak pulang kalau nggak sarjana. Tapi qadarullah, takdir Allah berkata lain ya Kak. Tapi selama ini yang saya rasakan bertemu dengan teman-teman, dengan para masyayikh, guru-guru, ustadz, ustazah yang memang memberikan banyak manfaat dan memberikan itu tadi memupuk kita sebagaimana yang sekarang ini, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah ya, jadi banyak dapat pelajaran ya. Boleh pelajaran. kasih pesan-pesan juga buat teman-teman yang nonton nih, silakan dari Hasna dulu, habis itu Ida. Kalau aku sih ya semangat terus ya buat teman-teman, kita harus percaya takdir Allah walaupun ya kalian tahu ya kita 3 bulan lagi wisuda tapi insya Allah ini yang terbaik. Kayak sekarang jadi aku punya relasi ke UMJ, aku punya banyak teman-teman gitu sih Kak. Baik, semangat Hasna. Ya Kak. Ida silakan. Kalau saya semangat terus teman-teman dalam mengejar impian, jangan takut untuk menggantungkan impian setinggi-tinggi mungkin karena apapun yang terjadi nanti qadarullahnya Allah itu pasti adalah yang sebaik-baiknya takdir bagi kita. Kalaupun kita tidak jadi seperti yang kita inginkan, tapi kita sudah menjadi yang terbaik di mata Allah dan memang itulah yang terbaik. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga sukses terus ya Hasna dan juga Wida. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga Kakak. Baik. Dan pemirsa TVmu juga Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah tadi kita sudah banyak dapat pencerahan sharing-sharing dari 2 teman kita yang sempat sekolah di Sudan, yaitu Hasna dan juga Wida. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak terasa kita sudah waktunya untuk berpisah. Saya Vini Oliani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.